akan ditolak. Mau tokoh apapun kalau JPU pengen tahan. Saya setuju perkara ini kalau bisa segera naik. Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, yakni Roy Suryo, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Keduanya kembali membuat gebrakan usai permohonannya agar tidak ditahan dikabulkan Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan. Tidak main-main, Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut diajukan terkait dengan pengangkapan dan penggeledahan oleh penyidik Polda Metro Jaya yang dianggap tidak sah dan syarat kejanggalan. Nantinya, gugatan pra-peradilan Roy Suryo akan digelar pada tanggal 29 Juni 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menanggapi gugatan pra-peradilan Roy Suryo, praktisi hukum Damai Hari Lubis turut buka suara. Menariknya, pengacara yang dikenal aktif dalam berbagai kasus hukum dan politik itu tidak yakin gugatan Roy Suryo dikabulkan. Sebaliknya, ia lebih mempunyai keyakinan perlawanan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya akan dimentahkan alis ditolak. Pertama, tanggapan yang ditanyakan kepada saya adalah bagaimana tanggapan hukum, gitu ya, saya perbaiki nih ya, tanggapan hukum tentang adanya rencana Prapit oleh Roy, siapa lagi? Dr. Tifa. Dr. Tifa, cuma 2 orang? Iya. Oh gitu. Nah dari sisi hukum itu adalah normatif ya, itu bagus. Demi kepastian hukum, demi manfaat hukum, demi keadilan. Dia merasa tidak adil untuk mencari keadilan di sini. Untuk kepastian hukum juga di sini bagus. Untuk manfaat hukum juga bagus, baik untuk mereka berdua maupun edukasi publik tentang kebutuhan Prapit. Karena ini penting kenapa? Ya, Roy menyatakan dia tidak melanggar, tidak salah, bukti dia benar, kan gitu. Begitu juga Tifa menyatakan benar ya. Inilah, sedangkan penyidik menetapkan tersangka. Maka itu adalah solusi yang terbaik. Menurut saya sih ya, agak telat. Ya momentum ini kan seseorang lah yang bisa yang mengalami kapan perlunya, jadi nggak bisa juga dinyatakan keliru. Tapi kalau dipertanyakan bagaimana pendapat ini, itu adalah jalan yang terbaik. Mungkin waktu status tersangka belum tentu naik, apalagi ada suara-suara dari model AK itu tidak akan ditahan, justru Jokowi yang akan dipenjara. Saran saya ya jaga-jagalah sikap karena hak subjektivitas JPU bisa berubah menjadi subjektif yang terbalik, menahan. Sudah ada contoh, mereka jangan tergelincir, jangan terbawa riuh tepuk, ya jangan euforia, apalagi juga tersulut oleh support yang omon-omon, ya kan? Bilang didukung sekian juta, dan datang 50 orang, lebih banyak YouTuber, kan gitu. Jangan juga sampai itu. Jadi tetap demi tujuan dan fungsi hukum, kepastian bagi mereka, manfaat dan keadilan bagi mereka. Jadi bagus, itu hak mereka, bagus dilaksanakan. Itu dikumpulkan seperti itu. Ini bisa diprofitkan. Masalah putus menang atau tidak, atau tidak, permohonan ini itu kan berjenisnya permohonan ya, gugatan juga, gugatan profit. Jadi perkara perdata yang ada di dalam sistematika pidana, itulah kira-kira. Roy akan ditolak. Status tersangka itu adalah status dari penyidik, JPU terdakwa. Ketika hari setelah SP 21 tahap 2
Oke. Belum didaftarkan ke pengadilan, berkasnya disampaikan semua, ya kan? Nah, itu kan ada pemberkasan, diserahkan semua. Jadi semua terdakwa dikasih, penyidik dikasih, bahkan pengacara dikasih, ya kan? Itu JPU juga pegang ya. Bukan penyidik, maksud aku, majelis hakim, ya dikasih. Barulah itu terdakwa namanya. Jadi masih tersangka. Kalau sekarang belum didaftarkan masih tersangka. Jadi hak penyidik pada saat itu menahan, bukan hak JPU. Ini sesuai pertanyaan ya. Nah, kenapa? Ini sekolah. Nah, ini dia akan ditolak kalau saya. Keputusan Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan sebenarnya bukan hal yang mengagetkan, mengingat sebelumnya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu berikrar akan terus memperjuangkan kebenaran yang diyakininya. Dan langkah hukum yang dilakukannya kali ini adalah respons ketidakadilan yang dialaminya atas penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan Polda Metro Jaya. Terlepas dari langkah hukumnya itu, Damai Hari Lubis mempunyai cara pandang menarik yang menyebut jika kejaksaan bisa kembali menangkap Roy Suryo dan menyeretnya ke tahanan. Itu bisa dilakukan kejaksaan jika dirasa perlu menindak Roy Suryo sebagaimana pandangan subjektivitas hukumnya atas sikap dan tindakan Roy Suryo yang menurutnya perlu dilakukan penahanan. Dia kan punya hak subjektif nih. Si JPU sekarang kita udah beralih ya, penuntut umum. Siapa yang bisa mencabut ini? JPU, bukan penyidik lagi, udah di luar ini, domainnya udah beda nih, kompetensinya udah kompetensi JPU. Jadi kalau sudah batas ini lewat, hakim yang memperpanjang. Kepada siapa memintanya? Kepada majelis hakim. Apakah majelis hakim bisa membatalkan hak subjektif hakim dari menangguh ke penahanan? Bisa. Mau tokoh apapun kalau JPU pengen tahan, penyidik juga tahan, dia bukan segan sama penjamin, ya kan? Nggak ada itu, penyidik konsultasi, ngobrol, lihat suasana, ya mungkin suasana politis juga, kondusif enggak, ini enggak, atau biarkan aja, itu karakter dia mah bakalan terus-terusan, nanti kita kena, kalau dia masih melakukan, jadi objektivitas lah ya kan melihatnya, jadi nggak perlu karena ini enggak lah, siapa sih tokoh itu, apa sih gitu kan, orangnya juga kelompok-kelompok itu juga ya kan. Justru kalau segan malah nggak bagus penyidiknya kalau segan, karena hukum itu tidak boleh belah pilih ya, kalau tetapnya penjamin itu kalau kurang ajar ditangkap segera sama penyidik. Ya bahasanya kurang ajar ya, artinya ya menyalahi. Tidak itu saja, Damai Hari Lubis juga berbeda pandangan dengan Roy Suryo mengenai langkah Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan dan penahanan. Menurutnya, langkah penyidik Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa merupakan keputusan yang tepat. Ada kegaduhan yang ditimbulan Roy Suryo dan Dr. Tifa hingga kepolisian punya wewenang untuk menangkap Roy Suryo. Terlepas apapun kritik yang dilontarkan kubu Roy Suryo. Dan berikut alasan hukum yang dijadikan alasan penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kepolisian punya legal standing untuk menetapkan mereka jadi tersangka dan tidak ditahan. Ya, asal tidak ya kan melanggar norma hukum kembali dan patuh kepada absensi seminggu sekali, wajib lapor, ya kan? Artinya hak subjektif untuk memberikan mereka tidak ditahan itu pernah terjadi. Nah, kenapa ditahan terakhir? Itu membuktikan bahwa penyidik memang bisa membatalkan tadi ketika ditemukan, ya kan? Sama. Ya kan, tadi kan hak untuk penangguhan, nah sekarang hak subjektivitas secara general ya itu adalah tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi pidana, ya kan? Nah, ini ada tambah satuan lagi nih untuk membatalkan itu, ya kan?
dia melakukan tindak pidana lain. Roy Suryo itu kan ada kasusnya lapor-melapor ketika sudah jadi tersangka, ya kan? Nah, di antaranya juga dilaporkan oleh Egy Sujana. Itu kan bisa hak subjektifnya penyidik untuk membatalkan subjektivitas yang pertama. Hak dia siapa dong? Mereka yang menerbitkan, ya, mengeluarkan tidak atau penangguhan penahanan, maka mereka juga yang membatalkan. Terbukti 3 hari itu. Nah, JPU juga gitu, punya hak subjektif, tidak ditahan kemarin karena tahap 2 itu, P21 tahap 2 itu udah beralih, walaupun statusnya masih tersangka. Egy Sujana kan ngelapor dia. Nah, itu sebuah pandangan. Jadi kita jangan kacamata sempit atau istilahnya a priori, ya, menuduh tanpa data empirik. Publik harus melihat ini data seperti itu. Kalau memang dibilang tidak, tapi kan kooperatif, kenapa kamu ditahan? Nah, itu mah buang waktu itu, ya kan? Buang waktu. Bisa saja hak subjektif dari JPU bisa aja dicabut nanti. Ingat pengalaman tadi, pernah dapat dicabut 3 hari, ya kan? Karena belum, masih memang hak penyidik. Nah, ini kan sebuah gambaran, ya kan? Perilaku ini nggak boleh dilakukan lagi. Dukungan Hari Lubis tidak hanya menyoal pada argumen hukum penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, tetapi juga agar kasusnya segera disidangkan. Bagi Hari Lubis, keputusan hakim yang mengingat akan menjadi sandaran utama terkait polemik ijazah yang sudah berlarut-larut ini. Dengan naik persidangan, maka kegaduhan di ruang publik, perpecahan di masyarakat dapat dihindari. Jadi saya setuju perkara ini kalau bisa segera naik, karena kebutuhan bangsa ini juga kebutuhan Pak Jokowi sendiri yang tertuduh oleh publik loh, ya. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika. Kan disampaikan. jelas tadi mendengar Jadi walaupun banyak publik yang mempercayai itu ada, tapi nyatanya realitas bahwa banyak yang menuduh itu palsu. Jadi ini untuk kepentingan bangsa ini supaya tuduhan ini tidak menjadi black stories, ya kan? Jadi sejarahnya gelap, dark stories, ya kan? Ini supaya terang benderang, karena tujuan fungsi hukum adalah itu, kepastian hukum, manfaat hukum, keadilan, ya kan? Kepastian itu apa? Oh, istilah hukum nih, pragmatic right, manfaat, utilitas, dogmatic right, keadilan, justice, heretic right. Itu perlu. Jadi ini dibutuhkan. Secara politis, secara hukumnya harus lurus supaya nggak timbul fitnah, ya kan? Begini ini dibutuhkan oleh Pak Jokowi dan untuk bangsa ini. Pak Jokowi juga jadi nggak timbul fitnah lagi, ya kan? Kalau sudah diponis ini Pak Asri masih ada yang ngomong, itu bisa langsung ditangkap. Itulah keputusan. Kalau nggak berlarut terus, masalah nanti di hukuman ringan, hukuman berat, dimaafkan, ya kan? Itu di luar itu, tapi memang ini dibutuhkan, harus naik. Karena saya boleh bicara begitu, selain ini objektif yang saya bicarakan, saya adalah pelaku sejarah, penggugat. Ini dibutuhkan untuk bangsa ini, termasuk untuk saya. Kalau ada yang ngomong-ngomong sentimen, ya, BHL begini-begini, kau capek, kau apa, ya kan? Aku penggugatnya, aku pelapornya, aku yang dipitnah, ya kan? Saya yang ke rumah Pak Jokowi, beresiko nyawa, bro, ya kan? Ada Projo, ada Hercules, ya kan? Ini beresiko nyawa. Kalian ngomongnya, kalian mau gantiin aku tersangka, ya kan? Kalian mau gantiin aku tersangka yang tidak bersalah jadi tersangka menurut versi aku dan terbukti, ya kan? Ini cuma menyatakan kami memang ada ngelaporin Bang DHL depan Karnilas tuh. Kami tidak pernah ngelaporin. Jadi saya boleh bicara itu. Artinya itu loh.
saya boleh bicara bahwa ini perlu untuk bangsa ini, untuk saya pribadi khusus, untuk insan jurnalis, pers, dan semua kalangan jurnal.